Firman Utina berdiri 40 meter di depan gawang Bahrain. Posisinya ideal untuk melepas tembakan. Dan benar saja, pemain kelahiran Manado itu melakukannya. Sayang, bolanya cuma mencium tiang. Namun Bambang Pamungkas yang berada dekat kotak penalti mengejar bola rebound sontekan Firman. Kiper Bahrain yang belum siap gagal mengantisipasi tendangan Bambang Pamungkas. Gol tersebut sekaligus mengantarkan kemenangan Indonesia atas Bahrain di laga pertama Piala Asia 2007 silam. Mungkin ada yang tidak ingat momen tersebut, tapi bagi pecinta timnas Indonesia, sangat mustahil tidak mengingat sosok pencetak gol di laga itu. Ya, Bambang Pamungkas. BP, sosok striker tajam yang pernah dimiliki Indonesia dan Persija Jakarta. Sosok yang memberikan hatinya untuk timnas Indonesia, bahkan ketika ia sudah tidak lagi berseragam merah putih. Seperti apa kisahnya? Sebelum memperkuat timnas Indonesia, Bambang Pamungkas tumbuh dan dibesarkan tim ibu kota Persija Jakarta. Kendati begitu, BP mengawali karirnya di dunia sepak bola dari lingkup yang paling kecil. Lahir di Kabupaten Semarang 10 Juni 43 tahun lalu, BP menghabiskan waktu mudanya di Kabupaten Semarang. Masuk SSB Hobi Sepak Bola Getas tahun 1988. BP kemudian masuk SSB Ungaran Serasi. Lalu memasuki tahun 1993, BP memperkuat Persada Utama Ungaran. Setelah itu karir mudanya berlanjut di tim Persikas Kabupaten Semarang tahun 1994. Hingga diklat Salatiga memakainya antara tahun 1996-99. Saat masih muda, BP berjuang keras untuk menjadi pesepak bola profesional. Memang sejak kecil BP bermimpi untuk menjadi pemain bola. Mimpinya itu ia coba raih dengan bersungguh-sungguh berlatih. BP bahkan sudah masuk SSB sejak usianya baru 8 tahun. Saat anak-anak seusianya masih senang menyeka ingus, perjalanannya menjadi pesepak bola tidaklah semulus apa yang dibayangkan. Tapi BP muda rutin berlatih. Hasilnya setiap kali bermain BP selalu menonjol di antara pemain lainnya. Oleh sebab itulah BP yang usianya masih muda sudah dilirik timnas Indonesia. Tahun 1998, BP masuk skuad timnas Indonesia U18 di kompetisi pelajar Asia di Korea. Lalu, pada tahun yang sama BP juga tergabung di timnas Indonesia U19. Berbekal pengalamannya itu, BP kemudian direkrut oleh Persija Jakarta tahun 1999. Usianya masih 19 tahun, tapi BP waktu itu menjadi sorotan karena langsung menembus skuad senior Persija. Tidak hanya menembus tim utama, BP juga makin produktif dalam mencetak gol. Total 24 gol ia cetak di Liga Indonesia musim 1999-2000. Jumlah gol itu sekaligus menjadikannya top skor kompetisi. Usianya saat itu bahkan belum 21 tahun. Sayangnya musim itu BP tidak mengantarkan trofi untuk Persija. Baru pada musim berikutnya, gelar Liga 1 diraih bersama Macan Kemayoran. BP pun makin gemilang. Ia tak berhenti melesakkan gol, meski saat itu tingginya tak lebih dari 170 cm, tapi BP sering mencetak gol lewat sundulan. Nah, sebelum mempersembahkan trofi pertama bagi Macan Kemayoran, BP sudah menjalani debutnya di Timnas Senior Indonesia. Hal itu terwujud ketika Timnas Indonesia melawat ke Estonia untuk melakoni laga uji coba pada 2 Juni 1999. Usianya belum genap 19 tahun. Kelak laga menghadapi Estonia itu akan diingat olehnya, sebab di laga itulah BP mencetak gol debutnya untuk Timnas Indonesia. Tidak hanya mencetak gol, bakat BP waktu itu sudah tercium oleh tim-tim Eropa. Ingat, BP belum 19 tahun saat itu. Tim asal Belanda, Roda JC tertarik menawarkan percobaan. BP juga mendapatkan tawaran dari dua tim Jerman, FC Köln dan Borussia Mönchengladbach. Namun, pilihannya justru jatuh pada tim divisi 3 Belanda saat itu, IHC Noord. Tahun 2000 BP dipinjam Noord. Ia mengemas 7 gol dari 11 laga selama berseragam tim Belanda tersebut.
Setahun sebelum BP menjalani percobaan di Norat, ia sudah menjalani kompetisi pertamanya bersama Timnas Indonesia, yakni SEA Games 1999 di Brunei Darussalam. Setahun setelahnya BP masuk Timnas Indonesia, asuhan Nandar Iskandar, untuk melakoni Piala Asia di Lebanon. Namun di kompetisi itu BP tidak dimainkan. Baru pada edisi 2004 BP mencicipi atmosfer Piala Asia. Setelah sukses mengantarkan Indonesia ke final Piala Tiger 2002, BP ikut terbang ke Tiongkok untuk membela Indonesia di Piala Asia. Di turnamen itu Ivan Kolev menurunkan BP di 2 laga. Sayangnya ia tidak mencetak gol dan Indonesia gagal ke fase gugur. Setelah Piala Asia 2004, BP memutuskan berkarir di Malaysia membela Selangor FC. Kiprah BP di Malaysia makin luar biasa. BP yang terbentuk sebagai seorang striker dengan insting mencetak gol di atas rata-rata penyerang lokal hari ini membukukan setidaknya 42 gol dari 63 laganya bersama Selangor. Tak hanya torehan gol, Liga Utama Malaysia, Piala Malaysia dan Piala FA Malaysia juga direngkuhnya selama memperkuat Selangor. Hanya 2 tahun BP berkarir di negeri jiran. Ia kembali ke tanah air, pulang ke pangkuan Persija Jakarta. Setelah pulang ke Indonesia, tugas internasional menantinya. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 bersama 3 negara ASEAN lainnya. Mengusung jargon "ini kandang kita", Timnas Indonesia tentu tak mau menyerah begitu saja di Piala Asia 2007. Di turnamen ini BP mencetak 1 gol. Pesona BP belum memudar. Tahun 2008 tim dari Inggris Derby County menginginkan jasanya, tapi BP memutuskan bertahan di Indonesia. Ia pun masih membela Persija dan Timnas Indonesia di beberapa ajang, salah satunya di Piala AFF 2008. Kala itu Timnas Indonesia dilatih mendiang Benny Dolo. BP sukses mencetak 2 gol, tapi sayang Indonesia cuma bisa melaju ke semifinal setelah gagal melewati hadangan Thailand. 2 tahun setelah Piala AFF itu, BP berpeluang untuk memperkuat tim Jerman FC Ingolstadt. Akan tetapi setelah menjalani percobaan di Jerman, tidak ada kontrak yang disodorkan untuknya. BP pun masih tetap di Indonesia dan masih tetap di Persija. Jelang Piala AFF 2012 muncul generasi baru Timnas Indonesia. Di saat itu pula pemain-pemain naturalisasi mulai bermunculan. Bambang Pamungkas juga masuk ke dalamnya. Namun masuknya BP ke Timnas kala itu diiringi kabar kurang sedap. BP dituding masuk Timnas karena desakan dari beberapa orang. Namun pelatih Timnas Indonesia saat itu, Neil Maizer, segera menepisnya. Dilansir Kompas, Neil Maizer mengatakan BP bergabung Timnas Indonesia karena panggilan hati, bukan desakan dari pihak manapun. Neil Maizer berencana menduetkan BP dengan Irfan Bahdim di turnamen itu. Namun Indonesia justru bernasib malang di turnamen tersebut. Jangankan juara, lolos ke fase gugur saja tidak. Indonesia yang tergabung grup B bersama Laos, Malaysia dan Singapura hanya mampu finish di peringkat ketiga. Kegagalan di Piala AFF 2012 menutup karir BP di Timnas Indonesia dengan kepiluan. Ya, setelah itu BP tak lagi memperkuat Timnas Indonesia. Ia sempat berseragam Pelita Bandung Raya setelah Piala AFF 2012, tapi kembali ke Persija pada 2015 dan gantung sepatu di sana tahun 2019. Sampai hari ini BP masih memperhatikan Timnas Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya di blog bambangpamungkas20.com, BP kerap mengkritik Timnas Indonesia. Sepanjang kiprahnya untuk Timnas, nasionalisme pemain yang identik nomor 20 itu tidak perlu diragukan. Namun, BP tetaplah orang yang rendah hati. Saat terjadi polemik di mana klub-klub tak mau melepas pemainnya untuk Timnas Indonesia, BP tak mau menghina rasa nasionalisme seorang pemain apabila si pemain tak membela tim nasional. Bagi BP, nasionalisme bukan hanya sekedar mau membela timnas atau tidak. Menurutnya, nasionalisme adalah ketika seseorang mempunyai kesempatan untuk melukai bangsa kita sendiri, tetapi ia memutuskan tidak melakukannya. Padahal kalaupun melakukannya, tidak ada siapapun yang tahu.
Nasionalisme itu seperti iman. Kita semua bisa saja menjadi seseorang yang nasionalis dan tidak nasionalis dalam waktu bersamaan. Demikian kata Bambang Pamungkas dalam salah satu tulisannya.